makanya Asyura. Tapi orang Indonesia ribet ngomong begitu, maka disingkat Suro. Makanya bulannya bulan Suro. Dan jadi weton, kalau lahir bulan Suro namanya Suratman. Kalau lahirnya bulan Sapar namanya Suparman. Karena saya lahir bulan Sapar makanya Suparman. Habis Suro kan Sapar. Jadi memang kita bikin nama sedemikian rupa. Baik, terkait dengan momentum Asyura, dalam kitab I'anatul Talibin ada banyak amal yang disukai pada bulan Muharram, khususnya di momentum Asyura. Andai pun misalnya nggak sempat pas tanggal 10 Muharram, maka boleh setelahnya. Salah satunya adalah menghusap kepala anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man masah ayadahu ala ra'si yatim." Barang siapa yang menghusapkan tangannya ala ra'si yatim, ke kepala anak yatim, yauma Asyura, pada hari 10 Muharram atau setelahnya, maka yarfa'ullahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Maka Allah akan mengangkat dari setiap helai rambut anak yatim itu 1 derajat. Ini banyak betulnya Bunda. Cuman saya sarankan begini sajalah. Walaupun masa kayak gini nih, nggak apa-apa lah ngusap kepala anak yatim. Kan ada hand sanitizer gitu ya. Enggak jadi masalah itu, enggak jadi masalah. Jadi sekali lagi pahalanya gede banget, sayang kalau enggak diusap. Karena dari setiap 1 rambut anak yatim diangkat 1 derajat. Enggak kehitung lah rambut itu. Tapi ada yang botak enggak ya kira-kira? Enggak ada yang gundul kan? Dari setiap 1 rambut anak yatim diangkat 1 derajat. Di sini ada ratusan anak yatim. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan derajat dunia kita sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hadis ini tadi tercantum dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab ini karya Abu Lais As-Samarqandi di halaman 133. Bisa dicek nantinya tentang keutamaan menghusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram Asyura atau di bulan Muharram ini. Selanjutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana wa kafilul yatim." Saya, kata Nabi, dan orang yang nanggung anak yatim. Kalimatnya kafil. Kafil itu nanggung. Bukan hanya nyantun. Kalau nyantun itu kan sekali-kali. Tapi kalau nanggung ini menyeluruh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bunda-bunda kita di Al-Ikhlas Babu Salam, termasuk dari Yayasan UBL, bukan cuma nyantun, tapi nanggung anak yatim. Mudah-mudahan berkah. Allahumma amin. Saya, kata Nabi, dan orang yang nanggung anak yatim, fil jannati hakada. Di surga nanti seperti 2 jari ini, kata Nabi. Ini kayak kode Golkar zaman dulu. 2 jari ini. Wa asyara, Nabi memberi isyarah dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan jari tengahnya sedikit direnggangkan. Ya beginilah bentuknya. Artinya di surga nanti orang yang menanggung anak yatim akan tetanggaan bersama Nabi. Mudah-mudahan bunda kita dan keluarga besarnya dikumpulkan di surga bersama Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya anak yatim tidak menerima zakat. Karena zakat itu cuma 2,5%. Paling banter 5 dan 10%. Anak yatim itu tidak dari zakat, tapi anak yatim itu ditanggung nafkahnya. Jadi kalau ada anak yatim yang terlantar, semua dosa. Yang nomor 1 dosa pemerintah. Jadi kalau ada anak yatim terlantar, Pak Jokowi dosa, Pak Gubernur dosa, Wali Kota dosa, Ustadz
Dosa. Orang kaya dosa, tetangga dosa. Tidak boleh ada satupun yang terlantar. Dan kita berusaha mudah-mudahan anak yatim ini bisa tegak dan mandiri. Sekolahnya kita biayai, mondoknya kita biayai, bahkan kalau bisa sampai sarjana. Allahumma amin. Makanya adik-adik ingat ya, jadi anak yatim itu bukan kekurangan, tapi kelebihan. Pak SBY yatim jadi presiden, Pak Jokowi yatim jadi presiden, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim menjadi orang yang paling mulia di langit maupun di bumi, paling dicintai Allah di dunia sampai akhirat nantinya. Jadi yatim bukan sebuah kekurangan selama adik-adik semua ngaji, mondok yang rajin, sekolah yang tekun, kejarlah cita-cita. Mudah-mudahan orang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, satu hadis lagi. Masuk surga itu mudah. Jadi jangan ikut madhab yang menyatakan masuk surga itu susah. Jangan ya. Kita ini madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Masuk surga itu mudah. Masuk surga itu nggak harus jadi Islam yang sangar. Ini karena jadi konten YouTube nantinya. Masuk surga itu tidak harus jadi radikal. Masuk surga itu tidak harus jadi teroris. Masuk surga tidak harus jadi kayak Taliban. Masuk surga tidak harus jadi kayak ISIS. Enggak ribet masuk surga itu. Banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sekarang berkata begini, para ulama, jihad di zaman modern bukan mati di jalan Allah, tapi jihad di zaman modern ini adalah hidup di jalan Allah. Makanya ada majelis taklim Al-Ikhlas Babu Salam, kita ingin hidup di jalan Allah. Ada ACT menolong para duafa untuk hidup di jalan Allah. Ada rumah zakat berjuang untuk fakir miskin, ini untuk hidup di jalan Allah. Ada ustadz, ada penceramah. Makanya saya ngelola Gerakan Serbu, Bapak Ibu. Karena begini, saya ditegur orang, ustadz, agama bukan di mimbar, tapi agama itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Agama kalau di mimbar, habis khutbah Jumat saja langsung diamplopin. Itu takmir masjid kalau lupa nyusul ke rumah. Kalau zaman sekarang mah ditransfer. Saya jadi khawatir jangan-jangan pahalanya habis diamplop nih. Iya, kan begitu. Kalau zaman Nabi dakwah itu nggak ada yang cash. Malah resikonya berat sekali. Kita dakwah sekarang ini cash, Bapak Ibu. Apalagi pengajian akbar, kasih DP malahan. Takut nggak datang, Allahu Akbar. Jadi dakwah itu bukan di mimbar, tapi dakwah itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Lo ngapa? Ya, kita zaman sekarang ini sudah berlomba-lomba mempermewah masjid, bukan lagi ngebangun, mempermewah. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya umatku, kata Nabi, manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Belaga betul kalau bikin masjid 30 miliar, 10 miliar, tapi tetangga masjid ada anak yatim yang nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar daftar ulang. Banyak sekarang sekolah SMK mahal, daftar ulangnya saja berapa. Ada anak yatim yang nggak bisa kuliah, ada anak yatim yang nggak kebeli beras, ada anak yatim yang tidak bisa jajan, karena kita hanya terjebak pada berlomba-lomba mempermewah dan memperbegah masjid. Saya kembali ke bahasa tadi. Jihad di zaman sekarang bukan mati di jalan Allah, tapi jihad di zaman sekarang hidup di jalan Allah. Tentunya yang harus kita garis bawahi, simpel kok Islam itu. Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Satu, kata Nabi,
salam, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, bagikan makanan. Tuh, banyak bagi makanan tiap Jumat ya. Al-Ikhlas Babu Salam, bagi makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah di akhir malam saat semua orang sedang tidur nyenyak. Maka tadkhulul jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan keselamatan lewat pintu namanya pintu babus salam. Makanya pas kita ikhlas beramal masuk surga lewat babus salam. Allahumma amin. 3 yang saya garis bawahi, tak cuplik sedikit ini. 1, absus salam. Kalau ingin masuk surga sebarkan salam, kata Nabi. Kan simple. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Ngucap salam itu wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal atau tidak engkau kenal. Ini ahli surga ini. Saya sederhanakan, ternyata ahli surga itu orangnya sumeh, orang yang ramah, murah senyum, rajin bertegur sapa walaupun dia nggak kenal. Makanya buat adik-adik, kalau ingin cepat masuk surga, jadilah orang yang ramah, sumeh, murah senyum, bertegur sapa. Walaupun nggak kenal, nggak apa-apa. Nggak harus soulmate banget, nggak harus sohib banget. Orang yang ramah disukai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa atimut ta'am, rajin-rajin bagi makanan. Subhanallah, makanya ada sedekah Jumat. Kita bagi makanan. Kadang-kadang sekedar nasi urap ya. Nasi urap itu cuma 8.000, tapi rajin dibagi. Makanya orang Indonesia ini orang-orang yang dermawan. Orang Indonesia ketahuan hamil, among-among. Hamil 4 bulan, among-among. Hamil 7 bulan, among-among. Lahiran anak, among-among. Sekaligus akekah. Anak tumbuh gigi, among-among. Anak njejek bumi, among-among. Anak wedok pertama, among-among. Anaknya disunat, among-among. Enggak ketang nasi urap, tempe bacem, tahu bacem, telur sebelah. Jadilah sedekah makanan. Nah terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salatlah di malam hari saat semua orang sedang tidur. Usahakanlah habis salat berdoa, sujud dan menangis sejadi-jadinya. Karena menangis dalam kesunyian, menangis dalam kesendirian itu tulus hanya karena Allah. Tapi menangis depan orang itu modus. Apalagi suami nangis depan bini, minta maaf soalnya. Modus. Istri nangis depan suami, modus biar dikasih duit. Apalagi bapak-bapak bu, bininya mati, yang layat banyak, nangis meraung-raung sambil ngintip, ada janda muda enggak ya? Atau gadis tua umpamanya, modus ya. Pengalaman soalnya. Baik, demikian mudah-mudahan tadkhulul jannata bisalam, kita semua masuk surga dengan keselamatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan berdoa.